Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sistem dan proses produksi pada produk usaha. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Faisal Putra Pratama. Nama saya Siska Sulistiawati. Nama saya Rengganis Puspitasari. Nama saya Salvia Fitriani. Nama saya Siti Saranegetan. Baik, berikut video dan tayangannya. Produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Macam-macam proses produksi. Yang pertama ada proses produksi yang terus-menerus. Proses produksi terus-menerus adalah proses produksi barang atas dasar aliran produk dari suatu operasi ke operasi berikutnya tanpa penumpukan di satu titik dalam proses. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri proses produksi terus-menerus. Di antaranya yaitu produk dalam jumlah besar, tetapi variasi produk sangat kecil dan sudah memiliki standar. Yang kedua, menggunakan layout produk. Ketiga, menggunakan mesin khusus. Yang selanjutnya ada apabila salah satu mesin rusak atau terhenti, seluruh proses produksi terhenti. Yang selanjutnya ada membutuhkan jumlah pekerja yang lebih sedikit. Dan selanjutnya persediaan bahan mentah dan bahan lebih sedikit. Yang kedua, kelebihan proses produksi terus-menerus. Di antaranya ada jika produksi dilakukan dalam jumlah besar, biaya produksi per unit menjadi sangat besar. Yang kedua, memperkecil pemborosan karena menggunakan tenaga mesin. Dan yang ketiga, biaya tenaga kerja pun kecil. Di samping kelebihannya, ada kekurangannya juga, yang diantaranya ada mengendalikan kesulitan jika ingin memproduksi varian produk. Yang kedua, proses produksi mudah terhenti dan menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi. Dan yang ketiga, mengalami kesulitan saat menghadapi perubahan tingkat permintaan. Produksi dilakukan tidak sesuai standar, melainkan didasarkan pada produksi yang dikerjakan. Adapun peralatan produksi yang digunakan dalam menghasilkan berbagai produk. Berikut ada ciri-ciri proses produksi yang terputus-putus. Di antaranya adalah menggunakan layout proses, menimbulkan pengawasan yang lebih sukar, dan persediaan bahan mentah tinggi. Selanjutnya, di sini ada kelebihan proses produksi yang terputus-putus, yaitu mesin bersifat umum. Yang kedua, di proses penghematan uang dalam investasi mesin bersifat umum. Dan yang ketiga, proses produksi tidak mudah terhenti walaupun ada kerusakan. Saat ada kelebihan, tentunya ada kekurangan. Pada kekurangannya ialah yang pertama, pengawasan produksi sangat sulit dilakukan. Yang kedua, ada persediaan bahan mentah dan bahan proses cukup besar. Yang ketiga, biaya tenaga kerja dan pemindahan bahan sangat tinggi karena menggunakan tenaga kerja yang banyak dan mempunyai tenaga ahli. Perencanaan produksi adalah proses pembuatan atau pengembangan suatu produk yang terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, pencarian gagasan. Gagasan produk baru didapat berasal dari pasar atau teknologi yang sudah ada. Gagasan pasar merupakan beberapa kebutuhan dan keinginan konsumen yang belum terpenuhi. Yang kedua ada seleksi produksi. Gagasan produk baru harus memenuhi 3 kriteria, yaitu yang pertama potensi pasar, yang kedua kelayakan finansial, yang ketiga kesesuaian operasi. Yang ketiga ada desain produk pendahuluan. Desain produk pendahuluan biasanya dilakukan untuk pengembangan beberapa alternatif desain.
Yang keempat ada pengujian produk. Pengujian produk adalah salah satu cara untuk menilai produksi pasar yang dilakukan dengan uji pasar. Yang kelima, desain akhir. Desain akhir biasanya berada dalam tahap akhir, spesifikasi akhir, dan komponen akhir. Produksi. Tujuan analisis seleksi produksi adalah menyaring gagasan-gagasan yang kurang baik. Langkah menemukan produk baru ataupun pengembangan produk baru bukanlah pekerjaan yang mudah karena adanya berbagai hambatan, antara lain yang pertama, kurangnya gagasan atau ide pengembangan produk baru yang baik. Yang kedua, kondisi pasar yang semakin bersaing karena banyaknya pesaing dan berbagai produk substitusi. Yang ketiga, batasan-batasan yang semakin bertambah dan masyarakat dan pemerintah juga. Sebagai contoh, aturan-aturan yang menjadi syarat seperti sertifikasi halal, standar nasional produk, produk ramah lingkungan, dan sebagainya. Yang keempat, biaya proses pembuatan produk baru atau pengembangan produk baru yang sangat mahal karena bahan baku atau biaya tenaga kerjanya, atau wirausaha perlu berpikir bagaimana merealisasikan dengan cara yang baru dan efisien. Terdiri dari 5 bagian, yaitu pengertian SOP untuk produksi, kedua pengertian SOP menurut para ahli, ketiga manfaat SOP, keempat cara membuat SOP, kelima contoh produk usaha. Yang pertama saya akan membahas standar operasional prosedur adalah suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai satu petunjuk atau direktif. Selanjutnya, pengertian SOP menurut para ahli. Pertama, menurut Salendra 2015, standar operasional prosedur merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Kedua, menurut Moekjat 2008 adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan di mana pekerjaan dilakukan. Ketiga, menurut Tijipto Atmoko 2011 merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah. Yang keempat, SOP adalah dokumen yang berisi singkatan interaksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran. Selanjutnya, manfaat SOP untuk produksi produk usaha. Yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilahirkan pegawai dan menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan yang kedua, menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pengawasan baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang ketiga, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Selanjutnya, cara membuat SOP ada 6. 1. Membuat susunan kerja. 2. Merencanakan alur proses. Ketiga, latihan wawancara. Keempat, tulis bahan dan sosialisasi. Kelima, adakan pelatihan. Ke-6, evaluasi. Selanjutnya contoh SOP produk usaha. Yang pertama, menentukan jenis pekerjaan dan alur kerja. Contohnya, produksi kaset dalam karya, produksi aplikasi kursus bahasa Inggris, dan membuat peta berkonsep. Yang kedua, menggambarkan dalam bentuk bagan. Yang ketiga, menuliskan dalam bentuk uraian.
video dan presentasi kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan serta kebisingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.